sudah sampaikan tempat dan fasilitasnya. Kita hadir di sini dalam keadaan sehat dan halangan apa-apa. Salam kenal, Santorodil, saya dari asing melayani duduk sebagai pembina DPP Gremoi dan Jakarta. Turun sangat ada Pinanggian, ada Santorodil, sesuai informasi dalam hal ini tidak hanya sebagai komunikasi, tapi juga nanti akan berjanji mengangkat Ponorogo sebagai airport city yang punya badan nasional. Terus ada satu kesempatan yang sangat luar biasa untuk nanti bisa bersinergi dengan pemerintah daerah maupun dari pihak swasta untuk memberikan simulasi dan edukasi dan faktual terhadap masyarakat, karena kita tahu di dunia jurnalis di mana ada platform blog, ada Facebook, ada Twitter yang juga mereka bagian dari informasi yang kadang-kadang membuat bingung masyarakat dan sangat provokatif tentunya karena bahasa-bahasa yang kurang beretika, beradab. Jadi dalam rangka ini kita belajar menulis, memberikan edukasi secara bahasa, secara linguistik, secara matematik, sehingga masyarakat tidak hanya cerdas informasi tapi juga cerdas dalam memberikan informasi berikutnya kepada masyarakat dengan adanya bahasa-bahasa yang konstruktif, yang edukatif, dan tentu saja kami juga mohon maaf masih juga prihatin dengan dunia para jurnalis ini yang dimana dalam mencari berita masih juga ada beberapa hal yang kurang berkenan. Jadi antara lain ada pelecehan, ada penganiayaan di teman-teman kita jurnalis yang meliput di beberapa peristiwa. Jadi ini mungkin karena ini dari dinas kominfo divisi, mungkin masyarakat membaca di media sosial, kemudian ada wartawan di lapangan, kadang-kadang jadi pelampiasan. Itu yang kami alami seperti itu. Jadi di berita tentang satu peristiwa ternyata ada jurnalis yang legal yang sudah diberi undang-undang, tapi terkadang kena sasaran kemarahan dari beberapa pihak yang masih sering ada di tempat-tempat yang memang rawan informasi yang sensitif. Nah ini yang nantinya kalau kita sudah ada pelatihan, kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Belum tahu jurnalis bacaan yang ada di media sosial yang novel no justice itu, jadi kita bisa membantu mereka juga memberikan tulisan atau judul yang lebih manusiawi lah, lebih ini beradab. Nah harapan kami dengan adanya badan ini nantinya para jurnalis muda di Ponorogo ini menjadi bagian dari pluralisme jurnalis, jadi menjadi informan yang konstruktif dan dibaca di seluruh dunia. Terus harapan kami ini menjadi pintu gerbang bagi informasi yang lebih baik nanti. Dan kebetulan semua ini tidak hanya di dalam pelatihan kemauan, tapi juga memberikan apresiasi pada para pelaku wisata, pelaku budaya, pelaku pertanian dalam bentuk rekompensi dan penghargaan sebagai bagian dari hubungan simbiosis antara jurnalis dengan para pelaku usaha di manapun di DIY, jadi dari budaya, pertanian, sosial, ekonomi, UMKM yang mempunyai produk-produk unggulan yang bisa diangkat untuk menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat. Dan inilah para pemirsa kegiatan Diklat Jurnalistik yang digelar oleh DPW PWMoi Daerah Istimewa Yogyakarta 14 Desember 2025 di Banaran Galur Kulon Progo.
dengan peserta warga Kulon Progo sebanyak 28 peserta. Mereka ini mengikuti tes tertulis selain juga mengikuti tata krama tentang tip menulis yang benar saat menjadi wartawan maupun peliput. Yang juga menarik, dari kegiatan tersebut pertama kali digelar di Kabupaten Kulon Progo, juga mereka ini lulus dengan nilai yang sangat bagus. Dengan kegiatan jurnalistik ini juga dihadiri dari perwakilan Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo yang tampak juga menjadi tim untuk menilai maupun juga mengawasi dari tes jurnalistik yang digelar tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa. PW Moi News. Pelatihan jurnalistik oleh PW Moi luar biasa, keren. Saya kira ini perlu dikembangkan, diaktualisasikan, karena teman-teman penggerak media ini masih membutuhkan asupan lah ya. Banyak asupan yang kita dapat dari pelatihan. Gimana? Makan desa di daerah semoga ini menjadi media wadahnya untuk membelajar supaya nanti bisa membangun karya etika bagi masyarakat khususnya. Terima kasih. Nomor 11 di Jelan. Nomor 20 di Jelan. Ya, iya. Adalah lawan melayani nomor kasus pajak di Pati itu ada, misalnya pajak naik kan menimbulkan keresahan masyarakat, kemudian misalnya itu diberitakan terus, itu justru semakin masyarakat semakin menimbulkan kekacauan seperti itu. Nah, itu padahal itu memang benar, misalnya pajaknya memang sudah naik, tapi yang dilakukan kenapa kok nggak diangkat pajaknya naik, tapi karena itu untuk mengendalikan hal-hal yang lebih buruk yang dapat selanjutnya. Kemudian setelah itu beritanya agak ditahan atau tidak disampaikan apa adanya, pemerintah dari Menteri Keuangan membuat kebijakan yang bagaimana agar pajak itu tidak dinaikkan. Untuk tahun 2025 misalnya tidak boleh menaikkan pajak. Nah itu jadi di sisi lain tahu kalau misalnya pajaknya itu ada di beberapa daerah, tapi itu agak direm pemberitaannya itu karena biar kondusivitas di masyarakat lebih terjaga. Ya. Mungkin akan dilakukan perbaikan kemudian hari, tapi saat ini mungkin tidak disampaikan. Itu juga ada dari pemerintah tidak memberitakan itu, hanya untuk mengurangi dampak sosial yang lebih parah. Jadi semacam
kalau waktu misalnya beberapa tahun yang lalu saya lihat juga seperti itu